Kalian bisa baca di situ ada juga mengenai apa sih ya, tadi organisasi ruang ya, ada yang sama dengan sirkulasi yang sifat atau karakternya bisa linier gitu ya. Pernah ini kan, pernah dengar ya organisasi ruang atau sirkulasi yang organisasi ruang itu bisa atau polanya bisa bersifat linier, ada yang memusat gitu ya, ada yang radial, ada yang cluster, ada yang grid. Nah, itu kan bisa kalian implementasikan dalam desain nanti ya. Kemudian prinsip-prinsip yang mengenai yang terkait dengan ordering atau tata atur atau tata letak gitu. Nah, ya, itu bisa juga kita terapkan dalam eh, desain kalian nanti yang mengenai aksis gitu ya, simetri, hierarki, kemudian ada ritme, ada istilah-istilah gitu kan. Kemudian ada datum. Nah, itu apa itu ya? Belajar lagi ya, baca buku lagi ya. Apalagi yang terkait dengan proporsi, skala, dimensi, ya. Itu supaya prinsip-prinsip dasar yang kita pelajari di awal-awal semester ya, ketika setahu saya sih studio 1 ya, bagaimana kita mengenali itu semua ya. Bahkan sebelum studio 1 itu, ketika kalian mempelajari di semester awal gitu ya, pada gubahan ruang, kalau Nirmana Trimatra masih mungkin mempelajari bidang ya, kemudian juga belajar tentang bagaimana bentuknya dalam volume atau dalam 3 dimensi. Nah, kemudian pada gubahan ruang dia lebih spesifik lagi, pastinya pada bentuk 3 dimensi itu ya, pada pada volume yang kita perhatikan. Nah, itu kan sudah terkait dengan ruang ya. Jadi cakupan interior sudah masuk di dalam itu. Nah, itu coba dibaca ya. Dibaca lagi ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya mengenai hal itu, silahkan gitu ya. Oke. Ayo on cam semua dong. Ini sembari nunggu yang lain on cam loh. Udah 33 orang yang hadir. Ayo on cam semuanya. Kalau ada yang mau dibahas, ayo mengenai projectnya, silahkan. Ayo on cam dulu. Adila, Dina, Raihan, Asventania, Baby, Pilsa, Goldie, siapa lagi? Anggita, Muhammad, siapa nih? Erza, Tami, Indah. Ayo on cam. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Oke, kemarin kita sempat terputus ya materinya ya. Mengenai apa? Apa sih yang kemarin tuh, apa sih yang kalian bahas? Sudah buat ininya nggak? Sudah buat rangkumannya nggak? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, oke. Kita ulang lagi karena waktu itu sempat terputus ya, sebentar aja baru kita nanti bahas mengenai kasus kalian lah ya. Mau bahas buku Dekacing, ayo ya. Kan harus baca buku yang banyak ya. Mahasiswa tingkatan harus baca buku ya, supaya wawasannya lebih banyak lagi ya. Nggak masalah mengulang basic-basic dasar itu, malah harus kalian ulangi lagi ya. Bukan, oh ya saya kan mahasiswa tingkat akhir Bu, itu kan pelajaran yang lama, tapi kan mungkin yang kalian pelajari dulu tuh tidak memahami secara esensial ya. Nah, ini kita ulangi lagi supaya kalian tahu menempatkan diri kalian ketika kalian berhadapan dengan suatu kasus interior atau bahkan mendalami desainnya dan lain sebagainya itu ya, teman-teman ya.
ya kita bahas ya decaching ya. Ini khawatirnya nggak baca, padahal saya udah berikan buku bahasa Indonesia loh, harus baca ya. Oke, sebentar ya saya ini. Nah ini yang kemarin itu loh. Ini saya ulang sebentar aja ya, nggak usah lama-lama di sini ya. Yang kemarin itu terkait dengan aspek ini ya, aspek dasar interior design gitu ya. Apa ya aja yang menjadi lingkup interior itu sendiri, kemudian elemennya apa saja ya, dan bagaimana setiap kompetensi itu punya peran juga ya dalam ranah interior, dan baik itu interior maupun keseluruhan bangunan ya, dan bagaimana kita bisa saling berkolaborasi dengan ilmu lain gitu ya. Jadi jangan hanya memandang bahwa ilmu kita itu paling benar atau paling bagus gitu ya. Kita harus bisa bekerja sama dan malah bisa memperdalam pada bidang kompetensi tertentu ya. Nah, kemudian bagaimana juga pengaruh interior itu terhadap sekitarnya gitu ya. Itu juga harus kalian pahami bahwa lingkungan, alam, budaya di sekitar itu juga pastinya banyak mempengaruhi ruang dalam yang kita penuhi dengan aktivitas. Intinya aktivitas ya teman-teman ya. Aktivitas dan nanti bagaimana aktivitas itu berpengaruh kepada isi ruang serta elemen-elemen ruang yang terbentuk pada ruang interior tersebut ya. Nah, kemudian kita bahas juga mengenai apa sih yang sebenarnya aspek-aspek mendasar dalam interior itu ya. Selain pelingkup fisik dan isi ruangnya ya, yang sudah kalian pastinya sudah tahu ya, yang menjadi batasan interior saya apa saja gitu ya. Nah, untuk lebih memahami lagi bagaimana interior itu terbentuk gitu ya, kita harus juga memahami aspek-aspeknya gitu ya, berdasarkan satu gitu ya, building purpose-nya gitu ya, yang kemarin kita bahas ya. Kita bahas interior pasti nggak terlepas dari bangunan ya, bangunan dan interior itu satu kesatuan ya, tidak bisa terlepas. Nah, makanya kita banyak bersinggungan dengan bidang ilmu lain yang seperti saya jelaskan tadi gitu. Nah, tapi jangan melihat itu secara terkotak-kotak ya, secara parsial, tapi sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, karena itu akan berpengaruh bagaimana cara kerja kita ketika kita memperhatikan suatu bangunan ya, lalu bagaimana interiornya ya, ketika kita melakukan desain dan lain sebagainya ya, bahkan penelitian sekalipun. Nah, seperti itu. Jadi setiap kemudian bangunan itu pasti ada purpose-nya, ada tujuannya kenapa dibangun ya. Nah, itu yang seperti kita bahas kemarin, dan tujuan bangunan itu terlihat pada karakter bangunannya ya. Karakter itu sifat-sifat atau ciri bangunannya yang kita bisa lihat dari tipologi bangunan. Nah, kalau sudah ada tipologi bangunan ya, tipe suatu bangunan, apakah itu bangunannya punya fungsi sebagai bangunan kantor, punya fungsi sebagai bangunan masjid dan lain sebagainya ya, pasti karakter ruang dalamnya atau interiornya itu pasti mengikuti juga gitu ya. Yang jadinya pastinya ada tipologi ruang interior tertentu ya, itu yang harus kalian pahami. Nah, ketika nanti kalian atau bahkan sekarang sedang mencari gambar kerja ya untuk studio kalian masing-masing ya. Nah, ketika kalian mencari gambar kerja itu harus disesuaikan dengan fungsi yang akan kalian masukkan ya, ketika menetapkan gambar kerja tertentu, mencari gambar kerja tertentu ya, dan menetapkan bahwa saya akan mengambil ini, harus sesuai dengan fungsi yang akan kalian bawa sebagai kasus
Ya, apakah itu misalnya hotel atau museum ya. Jadi carilah karakter atau tipologi bangunan dari interior yang sesuai dengan fungsi yang kalian maksud tadi. Ya, jangan sampai ada yang berbeda. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nggak Bu? Saya memaksakan fungsi saya ke dalam bangunan yang apa ya, yang bukan merupakan fungsi asalnya atau fungsi yang saya maksudkan, misalnya saya mau merancang kantor gitu ya pada bangunan museum misalnya ya, bangunan museum yang sudah misalnya terlantar dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam kasus pekerjaan yang memang mengharuskan kita membuat bangunan itu lebih sustain atau lebih berkelanjutan, itu bisa terjadi hal itu ya. Jadi kita misalnya untuk konteks project redesign, kita misalnya meredesain suatu fungsi bangunan lama menjadi fungsi yang baru. Kan bisa banyak lihat pada kasus-kasus bangunan lama ya atau bangunan heritage ya. Jadi supaya bangunan itu sustain atau berkelanjutan, nah itu disisipi dengan fungsi-fungsi yang baru walaupun berbeda dari fungsi awalnya. Misalnya ya, seperti kalian lihat bangunan di Braga atau bangunan lama yang ada di Bandung atau di kota-kota yang lain seperti itu. Ya, biasanya ya selain fungsi asalnya, dia pastinya disisipi fungsi baru untuk supaya bangunan itu tetap ada aktivitasnya tetap dihuni ya, tetap diisi, tetap ada manusianya ya, supaya bangunan itu bisa selalu sustain dan terus bisa dipelihara ya, seperti itu ya. Itu akan berdampak kepada lingkungan kita ya, daripada kita membangun bangunan yang sama sekali baru ya, itu effort, energinya dan segala macam itu lebih banyak akan dikeluarkan dibandingkan kita memakai bangunan-bangunan lama seperti itu. Nah, itu fenomena itu mesti kalian tahu juga ya. Jadi balik lagi ke building purpose, kita harus tahu ya apa yang kita bangunan seperti apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kalian mencari gambar kerja, jangan hanya denahnya saja yang dicari ya, tapi harus keseluruhan gambar kerjanya sampai dengan potongan tampak. Kita kan juga mesti tahu bagaimana ketinggian bangunan itu yang kita butuhkan gitu ya, bagaimana luasannya, bagaimana volumenya dan lain sebagainya. Nah, itu akan terwakili dengan karakter bangunan dan interior yang kita dapatkan. Nah, itu kenali dulu ya. Jadi kenali tipologi interior terutama dari karakter fungsi-fungsi tertentu ya. Oke, itu untuk building purpose. Kemudian selanjutnya di dalam building purpose pasti ada fungsi-fungsi yang diwadahi ya. Kalau ada yang bertanya silakan ya, berbicara aja ya, langsung ini. Nah, ada di dalam suatu bangunan pasti ada fungsi-fungsi ya. Fungsi-fungsi ini mewakili ruang-ruangnya ya, ruang-ruang pada bangunan tersebut ya. Jadi jangan jadi fungsi itu bukan elemen fisik gitu, tapi lebih ke ruang-ruang ya, mewakili ruang-ruang pastinya ya. Nah, fungsi-fungsi ini berasal dari aktivitas teman-teman ya, aktivitas ya, aktivitas pasti pada suatu bangunan aktivitasnya banyak, apalagi yang mewakili ruang publik ya, atau bangunan-bangunan multifungsi ya, seperti kasus yang kalian jalani sekarang ya. Aktivitasnya pasti banyak. Waktu itu kan saya mencontohkan kamar kalian ya, kamar kalian di rumah masing-masing itu, pada kamar kalian sendiri, kamar kalian atau kamar kos saja aktivitasnya sudah banyak
tapi hanya pada ruang yang terbatas dengan misalnya luasan 3x3 saja, tapi aktivitasnya sudah banyak. Nah, dari aktivitas yang banyak itu sebenarnya bisa dilihat ya, ada batasan walaupun tidak ada batasan secara jelas ya, ada beberapa area yang memang dikhususkan untuk aktivitas tersebut. Nah, kalau misalnya dalam bangunan besar itu diwakili oleh fungsi-fungsi ya, baik itu fungsi ruang ataupun fungsi-fungsi area yang tidak terbatasi oleh batasan yang signifikan gitu ya. Bisa jadi area ruang besar gitu ya, tapi mewadahi beberapa aktivitas yang banyak. Nah, fungsi-fungsi tadi bisa dikelompokkan ya teman-teman ya, menjadi fungsi utama, fungsi pendukung, dan fungsi tambahan ya, itu sudah kita bahas juga. Nah, itu harus kalian kenali pada proyek kalian masing-masing supaya kalian bisa membatasi diri ya. Saya nanti fokusnya di mana ya? Pastinya fokusnya di sini, di fungsi utama dan pendukung ini gitu ya. Apa sih yang menjadi kasus kalian, misalnya museum gitu ya, kan harus bisa identifikasi fungsi utamanya apa sih. Jangan tiba-tiba kan mengatakan bahwa fungsi utama pada museum saya adalah ruang serbagunanya gitu ya. Itu mungkin salah. Museum itu apa? Museum itu apa? Misalnya kalian bisa cari tahu dulu dari definisi ya. Museum itu tempat kegiatan apa sih ya, atau hotel atau bahkan kantor ya, kantor dengan bidang tertentu dan lain sebagainya, atau apapun lah ya. Nah, itu kenali dulu fungsi utamanya apa di sana. Nah, itu yang harus menjadi pembahasan utama kalian ya. Jadi fungsi utamanya apa pada kasus saya. Lalu ada juga yang namanya fungsi pendukung. Nah, fungsi pendukung ini dia pasti akan mendukung kegiatan-kegiatan utama pada proyek saya ya. Apa sih yang bisa kita, ruang-ruang apa sih yang bisa kita sebutkan sebagai ruang pendukung, misalnya apakah itu misalnya lobi atau ruang apa ya, ruang servis misalnya ya, atau bahkan ruang kantornya, atau bahkan bisa jadi kan setiap kasus itu kan pasti ada lobi, ada ruang kantor manajemennya ya. Nah, bisa jadi itu juga bagian dari fungsi utama, bagaimana kita menentukannya. Tanpa misalnya kantor pengelolanya itu proyek itu tidak akan bisa beroperasi dengan benar misalnya seperti itu. Nah, itu kita harus mengenali apa yang menjadi fungsi utama dan pendukung pada kasus kita masing-masing gitu ya. Nah, kemudian ada juga fungsi tambahan. Nah, fungsi tambahan ini sisipan saja ya, untuk melengkapi atau bahkan memenuhi gitu ya aktivitas pada kasus kalian masing-masing ya. Bisa jadi yang sebenarnya bukan suatu yang esensial pada kasus Anda gitu ya. Dan fungsi tambahan ini bisa dicoret ya. Nah, tapi kebanyakan kasus di TA itu malah fungsi tambahan ini yang menjadi hal yang diangkat. Nah, itu salah ya. Hal yang diangkat pada desain, kemudian yang banyak diperhatikan bagaimana standarisasinya atau prinsipnya dan lain sebagainya. Tapi dia nggak tahu apa yang menjadi kegiatan utama di situ. Nah, itu kebanyakan yang kita temukan pada mahasiswa TA ya, karena tidak mengerti apa sih kegiatan di kasus saya gitu ya, apalagi untuk proyek-proyek yang misalnya masih baru gitu ya, masih baru kan dengar, misalnya secara ini aja ya, seperti coworking gitu ya, itu yang mungkin sama saya masih masih ini ya, saya juga masih bingung gitu. Ini coworking dia melekat di mana gitu ya. Saya taunya coworking itu bermula dari startup ya, company startup yang tidak ada fasilitas kantornya, dan
mereka menempati coworking. Coworking ini istilah bahasa Indonesia itu kan kantor sewa ya, teman-teman ya. Nah, ketika Anda merancang coworking ya, dan coworking ini misalnya tidak melekat pada perusahaan tertentu ya, tidak mewakili suatu bidang tertentu, nah itu desain yang dihasilkan itu umum sekali gitu ya hasilnya ya, dan nggak jelas menurut saya ya. Nah, mungkin di sini di kelas ini juga ada yang mau merancang coworking. Nah, kalau misalnya fasilitas itu Anda kaitkan dengan bidang tertentu atau Anda kaitkan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya masyarakat sekarang yang misalnya lagi tren terkait dengan aktivitas UMKM ya, ataupun dikaitkan dengan bidang tertentu ya, melekat pada suatu perusahaan gitu ya coworkingnya, atau misalnya mewadahi startup company yang beragam misalnya ya, kita tahu ragam aktivitasnya yang lagi tren pada kawasan itu apa saja. Nah, itu lebih jelas gitu ya, fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa kita wadahi di sana ya, berdasarkan nanti kita bisa membayangkan aktivitas apa yang ada, yang bakalan terjadi di situ ya, daripada Anda hanya memikirkan coworking itu hanya sebaran meja dan kursi kantor saja, atau sebaran meja dan kursi kerja saja. Itu mungkin yang Anda bayangkan ketika Anda merancang kantor juga ya. Nah, kantor juga nggak dikaitkan dengan kegiatan yang spesifik. Ini kantor apa? Kantor cabang, kantor utama, terus bergerak di bidang apa gitu ya. Nah, itu kurang didalami gitu ya, kurang dipahami apa sih yang menjadi aktivitasnya, apa yang menjadi bidang kerjanya misalnya, apa yang menjadi fungsi-fungsi utamanya dan fungsi pendukungnya. Nah, itu yang banyak miss di antara kalian nanti, sehingga ketika mencari referensi, studi banding gitu ya, mencari standarisasi bahkan ya, itu miss semua, salah semua ya. Dan akhirnya juga ketika masuk ke dalam desain, ketika riset yang mengenai kasusnya itu juga tidak mendalam, ya desainnya juga nggak menghasilkan apapun. Nah, itu yang disayangkan ya. Nah, itu yang mesti kalian pahami ya. Aktivitas apa sih yang ada pada kasus saya? Nah, nanti akan berkaitan dengan apa saja, nanti kita bahas juga ya, latar belakang kasus itu juga sangat mengikat bagaimana nanti desain yang akan Anda bisa hasilkan seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian nantinya fungsi-fungsi utama itu akan fungsi-fungsi lah ya, semua fungsi di dalam kasus Anda itu akan membentuk hierarki ya. Hierarki ruang ya, atau organisasi ruang yang pastinya akan bisa memperlihatkan bagaimana tatanan ruang-ruang dengan kelompok-kelompok tadi ya, baik itu utama, pendukung, dan tambahan ya, yang kalian bisa nanti jelaskan pada zoning blocking ya, kalau dalam desain ya. Nah, pada kondisi existing kan juga bisa melihat seperti apa zoning blockingnya, dan itu bisa menjadi referensi desain Anda ya, ketika nanti misalnya Anda mendapatkan kasus yang sama sekali belum ada batasan interiornya sama sekali. Nah, itu kan ketika Anda nanti membuat zoning blockingnya itu kan bisa terbantukan ketika ada referensi atau studi banding yang menolong Anda bagaimana menempatkan ruang-ruang itu di dalam bangunan ya, sesuai dengan hierarkinya dan kedekatan antara aktivitasnya seperti itu ya. Hierarki ruang ini juga nanti akan memperlihatkan hubungan antar ruang atau bubble diagram yang biasanya kalian buat itu ya. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai fungsi ini? Ada? Oke, selanjutnya ini ya, setelah dari fungsi, nah di dalam
fungsi ruang itu atau di dalam ruang-ruang itu pasti ada elemen ya, ada elemen ruang atau properti yang biasa kita sebut ya, ada elemen atau properti. Nah, kalau di dalam buku Dekaching kalian bisa lihat juga ada istilah properti ya, properti ya. Ada istilah komposisi juga ya. Tanpa ada properti kita nggak bisa mengkomposisikan segala sesuatunya ya. Jadi harus ada properti dulu ya. Komposisi itu tata letak atau tata atur yang kita lakukan di dalam ruang ya, ataupun bisa kita perhatikan dalam ruang seperti apa komposisinya sehingga membentuk pola atau pattern ya. Nah itu ya. Jadi seperti yang kalian tahu dalam interior itu kan banyak elemen ruang ya, banyak propertinya ya. Kita bisa sebut properti atau elemen ruang. Nah, elemen ruangnya bisa dimulai dari bukan hanya elemen fisik saja ya, elemen fisik yang bisa teraba atau kita bisa lihat dengan jelas, tapi juga hal-hal yang memang mempengaruhi suasana atau atmosfer ruang secara keseluruhan gitu ya. Properti apa aja sih? Nah, ada yang apa sih istilahnya? Yang mungkin kalian pernah dengar ada istilah yang tangible ya atau intangible. Nah, kita nggak usah pakai istilah-istilah yang rumit deh ya. Kita pakai istilah langsung dengan yang terkait dengan properti atau elemen tersebut ya. Nah, yang bisa kita tangkap pertama kali ya dimulai dari aktivitasnya. Aktivitas orang tersebut kan saya bilang ya, setiap ruang itu pasti akan dipengaruhi oleh aktivitas dulu ya. Baru bagaimana aktivitas itu akan membentuk akan bisa berpengaruh bagaimana isi ruang yang akan dibutuhkannya yang terkait dengan aktivitas itu. Lalu setelah isi ruang, bagaimana si ruang itu secara keseluruhan bisa terbentuk ya karena aktivitas itu ya. Nah, kita elemen-elemen atau properti itu kita bisa urutkan dari elemen dari pola aktivitas, kemudian dari pola sirkulasi, sampai dengan tata letak mebel, ya. Kemudian sampai dengan bentuk ruangnya atau bentuk mebelnya, gitu ya. Kemudian ada juga konstruksinya. Konstruksi ini mungkin nanti terkait dengan hal-hal yang teknis ya. Kemudian yang terkait dengan elemen materialnya gitu ya. Pastinya setelah konstruksi kan kita bahas material ya. Atau duluan ya, material duluan baru konstruksi ya. Kemudian baru setelah itu kita bisa bahas elemen warna ya, kemudian ornamen, lalu ada pencahayaan, kemudian penghawaan, lalu utilitas, keamanan, serta penanda ruang. Apalagi ya kira-kira yang kurang ya di dalam elemen interior itu? Bisa bantu saya nggak? Apalagi yang kurang? Apalagi ya? Masih bisa ditambahkan nggak kira-kira? Halo? Kayaknya udah lengkap. Aroma. Aroma. Nah, aroma ya bisa seperti itu ya. Siapa tadi yang jawab aroma? Rara, Bu. Rara. Selain aroma apa lagi, Ra? Suara-suara mungkin ya? Akustik Ya, berarti. suara akustik. Ya. Akustik itu kan ininya ya. Konstruksinya ya pada ruang ya. Tapi yang jelas suara-suara pasti ya, suara, aroma gitu ya. Seperti itu. Nah, itu nanti bisa ditambahkan ya pada kasus tertentu apakah suara dan aroma punya peran gitu ya dalam membentuk keseluruhan atmosfer atau suasana interior itu. Nah, itu bisa ditambahkan ya. Oke. Terima kasih ya, Ra. Apa tadi? Aroma ya. Dan suara. Ya, kalau akustik kan ini materialnya ya. Nah, aroma ini apakah nanti
ya dalam penempatannya apakah apa aroma yang berasal dari dapur kah gitu ya, atau aroma yang memang sengaja dipasangkan pada sudut-sudut tertentu gitu, ataupun yang kita harapkan dari luar gitu ya, dari bukaan jendela dan lain sebagainya. Nah itu kan tergantung dengan ininya ya, konteksnya juga ya di mana proyek itu berada. Nah suara bisa dari speaker gitu ya, yang dipasangkan. Ya pastinya nanti penempatannya yang berpola ya teman-teman ya. Sama dengan pencahayaan dan penghawaan, sama dengan elemen yang lain, penempatannya yang punya pola atau pattern yang pastinya akan mempunyai kemiripan pada setiap ruang yang akan kalian desain. Seperti itu. Punya kontinuitas atau yang seperti DKC bilang irama ya, karena setiap desain ruang yang akan desain itu pastinya misalnya untuk kasus tertentu ya pada fungsi-fungsi atau ruang-ruang utamanya ya dia pasti ada kontinuitas ya, ada perulangan desain. Nggak mungkin kan misalnya kita merancang misalnya museum ya, lobinya nanti gayanya futuristik gitu ya, kemudian ruang pamernya gayanya modern gitu ya, ruang tambahannya atau ruang pendukungnya nanti gayanya beda lagi. Itu kan capek banget ya mendesain kayak gitu ya. Dia pasti ada pola ya atau irama tadi. Nah itu kan prinsip-prinsip dari DKC yang bisa kita kembangkan ya. Nah ini semuanya properti ini ya yang kita bahas ini ya teman-teman ya, sampai dengan poin ke-14 ini properti dan elemen di dalam ruang ya. Nah itu nantinya dia akan membentuk yang namanya dia ada komposisinya ya, ada komposisi yang seperti apa sih penempatannya ya, lokasinya di dalam ruang ya. Nah itu yang kita atur sehingga membentuk pola yang signifikan. Nah, tapi balik lagi kepada fungsi atau aktivitas masing-masing di dalam ruang yang kalian desain nanti ya. Nah jadi ini kalau bicara tentang desain ya. Nah, ketika berbicara mengenai ketika kalian melihat ruang ya, misalnya kita kan pastinya sebelum kalian memasuki aktivitas desain di Studio 5 itu kalian pastinya survei dulu gitu ya. Survei kasus yang terkait dengan ini proyek saya misalnya seperti itu ya. Nah, kalian bisa mengurutkan elemen-elemen ini ketika kalian mengamati atau melakukan observasi ya, bahkan ketika kalian bertanya ya pada pengguna di kasus kalian masing-masing ya. Nah, coba kalian amati dulu ya hal yang paling mendasar ya. Dan ketika kalian melihat suatu kasus ya dengan banyak masalah, oh ya ini langsung ke hal-hal yang sifatnya fisik ya, tanpa memperhatikan apa sih yang menjadi esensi sebenarnya dari interior itu gitu ya. Misalnya, oh saya mendatangi kasus saya misalnya, kasus saya itu kantor ya, saya lihat itu dindingnya banyak yang sudah dinding inilah ya, dinding betonnya gitu ya, banyak yang sudah catnya sudah nggak sudah melupas atau apalah gitu ya, yang bagian ininya, bagian catnya ya sudah melupas ataupun dia bisa jadi materialnya berbeda ya, tapi sudah nggak bagus lagi Bu. Kemudian langit-langitnya atau plafonnya itu juga bocor gitu ya. Itu kan sebenarnya kalian melihat hal-hal yang permasalahan yang sebenarnya nggak perlu desainer untuk mensolusikan cat yang melupas ataupun plafon yang bocor gitu ya. Nah itu yang harus kalian pertanyakan sama diri kalian masing-masing nanti ketika kalian menemukan kasus, lalu kemudian mengidentifikasi kasus Anda,
lalu melihat permasalahannya ya. Ini nanti desainnya akan saya bawa kemana sih gitu ya. Apa saya hanya mensolusikan atau menanggulangi chat yang mengelupas atau apa gitu ya, atau mau seperti apa gitu ya. Nah itu kan kalian pertanyakan diri Anda, lalu balik lagi kalian harus menelusuri ya atau melakukan riset terhadap hal-hal tertentu yang terkait dengan kasus Anda ya, apakah itu mengenai fenomenanya, isunya, lalu mengenai tren desainnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu yang kalian harus bisa banyak belajar ya sebelum kalian memutuskan akan membawa desain yang seperti apa ya. Dan memang itu menjadi ranah kalian gitu ya. Jadi bukan hanya mendesain tuh secara standar saja gitu ya. Standar sih nggak perlu Anda ya yang sudah kuliah selama 4 tahun lebih nanti setelah lulus dan menjadi sarjana desain. Tapi cukup tukang aja kali ya yang merancang secara standar gitu ya. Nah, Anda untuk tingkatan Studio 5 dan TA ini kita seminar bahas TA ya. Nah, Anda harus bisa melahirkan inovasi desain tertentu seperti apa ya, yang menjadi keunikan atau karakter desain Anda sehingga bisa menghasilkan suatu karya yang bisa kita bedakan dengan pola-pola yang kita temui di sekitar kita. Gitu. Nah itu Anda harus punya rencana seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi Anda ya pada Studio 5 dan TA nanti. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mungkin? Jadi ini Ibu, ya? izin bertanya Galuh. Ya, silakan. Misalkan Ya. kita ada studi kasus yang dimana kita dapat bangunan itu memiliki fungsi utamanya itu lebih dari satu, misalkan untuk office dan coworking. Nah, apabila nanti itu terjadi kayak kita sulit untuk mencari datanya dari satu bangunan itu ada 2 fungsi itu, apakah boleh dibedah gitu Bu? Misalkan kita studi banding hanya ke office sendiri sama ke coworkingnya sendiri gitu. Itu diperbolehkan atau nggak sih Bu? Nah oke, nanti ini kita bahas dulu ya. Kamu bilang ada office sama coworking. Nah kamu lihat apakah coworkingnya sebagai fungsi pendukung atau tambahan saja gitu ya. Nah kalau memang itu adalah yang kamu akan rencanakan gitu ya, itu di identifikasi dulu ya kasusnya, dia nanti overlappingnya atau secara hierarki ruang akan bertempat seperti apa ya di dalam rancangan kamu. Nah ketika dalam surveinya ya silakan kalian boleh melihat beberapa kasus yang berbeda ya, misalnya ada beberapa office yang tidak ada coworkingnya gitu ya, ya udah kalian fokusnya di office itu aja dengan bidang kerjanya ya. Catat ya, tetap dengan bidang kerjanya aja. Jadi jangan hanya office umum yang kita nggak tahu juga kerjaannya apa. Sehingga nanti kita tidak bisa spesifik merencanakan ruangnya. Nah setelah itu, nah berarti Anda effortnya harus banyak dibandingkan teman-teman yang lain. Anda juga harus mencari studi banding ataupun preseden berupa coworking, ya coworking tadi. Nah, biasanya sekarang kantor-kantor banyak ya dengan fungsi tambahan coworking. Nah, itu yang mesti Anda cari ya sebagai studi banding atau studi preseden. Seperti itu Galuh ya. Ya Bu, siap Bu. Terjawab nggak? Nah oke. Iya Bu, terjawab. Terima kasih banyak Bu. Nah, kalau tidak ya Anda cari coworking yang spesifik yang memang sudah settle ya, misalnya di mana gitu ya, di perusahaan mana. Tapi mungkin apakah bidang kerjanya sesuai gitu ya dengan yang Anda akan desain misalnya seperti itu. Oke, ya sama ya untuk yang lain mungkin juga seperti itu ya, ada beberapa kasus yang fungsi utamanya seperti Galuh tadi bilang banyak ya, sehingga studi banding saya harus lebih dari yang ditetapkan gitu ya. Ya itu silahkan ya. Jadi apa yang kalian survei, apa yang kalian cari di lapangan itu sebenarnya
nanti tidak semua akan tertulis di buku laporan TA itu ya. Ada beberapa ilmu itu atau literatur itu yang menjadi simpanan pengetahuan kalian saja ya, tapi nanti ketika ditanya atau bahkan diminta untuk dituliskan di proposal atau laporan TA Anda sudah ready, Anda sudah ada dengan hal itu ya. Apalagi ketika nanti kalian presentasi ya, tanya jawab mengenai kasus Anda dan bagaimana terkait dengan trennya, nah itu Anda sudah siap ya. Jadi nanti nggak apa-apa ya, cari aja sebaik-baiknya data ya, tren ataupun kasus-kasus yang berkenaan dengan proyek Anda. Kalaupun nanti pastinya tidak semua akan dituliskan ya. Saya nggak mau nanti proposal kalian tuh sudah sampai dengan bisa sampai 100 halaman gitu ya. Nah, jangan seperti itu, atau 200 halaman gitu ya, sebatas proposal lah, nanti terdiri dari bab 1, 2 dan 3 itu sesuai dengan kebutuhan kita saja ya, nanti menguraikan narasi itu ya di perencanaan TA nanti ya. Jadi jangan semuanya dimasukin gitu ya, karena nanti ingat ya teman-teman, setiap proposal kalian itu nanti akan saya baca ya, mana yang belum benar, mana yang masih bolong-bolong, mana yang copy paste, nah itu ketahuan gampang ya, seperti itu. Oke, mungkin bisa menjelaskan tadi Galuh ya, dan teman-teman yang lain ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, yang lain ada yang mau bertanya mungkin? Nah ini, saya harap nanti materi ini juga mungkin sudah kalian dapatkan juga ya di Studio 5 gitu ya, untuk mengenali beberapa karakter atau tipe kasus atau proyek tertentu gitu ya. Itu mungkin sudah dijelaskan ya sama dosen kelas Studio 5 ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo semuanya ini dong. On cam lagi. Ayo on cam. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ketika kalian nanti akan mau merancang kasus Anda ya, mungkin sudah diarahkan sama dosen kelas ya. Halo, bisa dengar suara saya ya? Bisa? Masih jelas? Terdengar Bu. Halo, masih jelas? Ada Bu suaranya Bu. Oke. Jelas Bu. Iya, oke. Siap. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Nah, mungkin sudah diarahkan ya, bahwa TA ini ya, kita seminar ini ya, bahas TA ya. TA kalian nanti ya, insya Allah semester depan itu kan jadinya individu ya, bukan kelompok lagi ya. Jadi ya sudah gitu ya, setiap orang itu harus berusaha ya. Mungkin ini sudah masuk minggu kedua ya teman-teman ya, minggu kedua ketiga. Jadi jangan lama-lama. Oke. Jadi jangan lama-lama menetapkan kasusnya ya. Sudah harus ada kasusnya sekarang yang sudah kalian yakini untuk dibawa terus sampai dengan tugas akhir. Ya, teman-teman ya. Nah, karena kalau kelamaan nanti ya itu tadi kalian nanti akan ketinggalan. Tapi kalaupun misalnya masih ada 2 alternatif yang kalian pikirkan atau kalian minati, ya berarti mau nggak mau kedua alternatif itu harus berbarengan juga. Kalian cari literaturnya ya, kemudian survei awal lapangannya ya, itu silakan berbarengan aja ya, sekaligus gambar kerjanya ya, jadi supaya tidak ketinggalan ya yang kalian bahas di Studio 5 maupun seminar ini. Dan satu lagi, gambar kerja itu harus
harus satu paket ya dengan set plan-nya ya, jangan terpisah-pisah ya. Harus satu paket. Karena apa alasannya ya? Karena set plan yang merupakan lokasi dari gambar kerja atau interior kalian itu dia pasti punya konteks yang banyak ya, yang pastinya akan bercerita banyak yang bisa kita uraikan terkait dengan latar belakangnya ya, kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi itu ya, dan lain sebagainya. Nah itu nanti akan mudah kita uraikan pada latar belakangnya ya. Jadi kalian kalau sudah ada memperoleh data awal, sekarang nanti kita pelan-pelan akan menjabarkannya ke dalam latar belakang ya teman-teman ya. Sebenarnya di setiap studio itu kalian harus bisa menguraikan apa yang menjadi latar belakang proyek saya ya, fenomenanya ya, isunya, kemudian tren desainnya dari proyek saya, lalu menetapkan tujuan desainnya akan seperti apa. Harusnya di setiap studio, dari studio awal sekalipun ya, studio 1 sampai dengan studio sekarang yaitu studio 5, itu kan terbiasa membuat latar belakang dan tujuan desain. Ya secara narasi di PPT aja, secara singkat aja ya. Supaya kalian memahami gitu ya. Seperti apa konteks dari proyek saya dan mau ke arah mana saya akan membawa desain ini. Gitu loh. Nah, itu pelan-pelan akan kita buat juga di seminar seperti itu. Jadi ya seperti tujuan hidup kan masing-masing punya tujuan hidup pastinya ya. Nah, sama untuk studio itu kan kalian juga mau mengakhiri studio kalian seperti apa sih? Sama nanti TA juga seperti itu. Nah, itu diawali dengan narasi perencanaan terlebih dahulu. Makanya ada proposal TA ini ya, untuk merencanakan segala sesuatunya terlebih dahulu. Nah, kalian ketika sudah menentukan kasus Anda ya, itu kita bisa pelan-pelan membuat latar belakangnya ya, atau pendahuluannya ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang kasusnya masing-masing? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada nggak yang mau dibahas? Ibu Ten mau bertanya, Bu. Halo, Ibu. Ya, silakan. Ibu misalnya Terin dapat kantor pemerintahan. Ya. Nah, kantornya halo, itu Terin. halo Bu. Jadi Terin dapat kantor pemerintahan, Bu. Nah, kantor pemerintahannya itu proyeknya proyek asli, Bu. Mau dibangun ulang. Jadi bangunannya diruntuhin terus dibangun ulang, Bu. Otomatis kan bangunannya itu belum benar-benar ada ya, Bu. Jadi saya bisa studi presiden ke kantor pemerintahan lain nggak, Bu? Atau melihat denah yang lama aja, Bu? Nah, oke. Nah, Terin bangunannya diruntuhkan gitu, berarti nggak ada? Baru mau diruntuhkan, jadi proyeknya proyek asli, Bu. Proyek asli. Yang bangunan barunya sudah ada perencanaannya? Sudah ada. Udah dapat denahnya, potongan sama itunya berjalan, Bu. Gambar kerjanya ya? Oke. Ya, yang lain berjalan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin berjalan dari arsitekturnya ya, dari arsiteknya ya. Nggak masalah gitu ya. Berarti nanti kategori proyek kamu itu perancangan baru ya? Seperti new design ya? Iya, redesign. Nah, ini teman-teman sudah tahu apa beda redesign dengan new design dengan redesign? Sebelum bahas kasusnya Terin, sudah tahu semuanya? Nah, nanti kalian ada dua kategori itu ya. Ada satu perancangan new design istilahnya, tapi kalau di bahasa Indonesia kan perancangan saja ya, perancangan. Nah, kalau satu lagi kategorinya adalah redesign atau
perancangan ulang ya. Di Bedanya bahasa ini, bedanya excitingnya bedanya apa, Terin? kalau perancangan ulang itu semuanya itu diubah menurut kliennya kayak gimana, tapi kalau misalnya perancangan saja untuk struktur itu nggak diubah ya Bu, benar gak ya Bu? Nah oke, teman-teman lain udah tahu belum? Terin kayak gitu ini ya pengertiannya ya, pemahamannya terkait dengan new design atau redesign. Yang lain sudah tahu? Nanti harus ada kategori itu ya. Itu nanti akan berpengaruh ya sama gambar kerja yang kalian peroleh beserta set plan-nya dan lain sebagainya, itu terkait dengan semua data-datanya. Ya, kan memutuskan mau membawa project new design atau redesign ya. Sudah tahu semua ya artinya ya? Halo. Sudah, teman-teman, sudah? Kalau sudah tahu. Sudah ya. Nah, itu ya benar kata Terin tadi. Jadi redesign itu perancangan ulang, dia dari kondisi existing yang sudah ada, pasti sudah ada bangunannya ya. Bangunannya sudah ada, semua konteksnya ya, konteks terkait dengan bangunan itu ada pada bangunan itu. Jadi kita merancang ulang ya. Dari pasti merancang ulang, pastinya ada permasalahan yang ditemui ya. Kenapa harus dirancang ulang? Ya, pastinya harus kalian kenali dulu ya, apakah itu kalian bisa identifikasi sendiri atau kalian mendapatkan permasalahan perancangan ulang itu dari penggunanya atau klien pemilik bangunan itu gitu ya. Kenapa sih diputuskan untuk dirancang ulang gitu, apa permasalahannya, apa kebutuhannya dan lain sebagainya. Nah, kalian tinggal mendapatkan gambar kerja existing ya gambar kerja dari bangunan yang sudah berfungsi itu gitu ya. Nanti tinggal identifikasi ya secara bersama-sama dengan penggunanya, apa sih yang menjadi kebutuhannya, apakah misalnya terkait dengan kapasitas, apakah yang terkait dengan luasan ya, apakah terkait dengan tatanan ulang, bisa jadi ya, apakah terkait dengan desain, pergantian desainnya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu apa yang menjadi permasalahan perancangan ulang itu harus bisa diidentifikasi bersama. Jadi bukan hanya dari sudut pandang kalian saja. Nah, kalau perancangan baru tadi ya, yang mungkin sama dengan Terin akan bawa ya. Nah, ini bisa jadi dia sama sekali baru gitu ya, bisa jadi dia belum ada bangunannya ya, bangunannya belum berdiri, belum diwujudkan, tapi masih hanya sekedar rencana kerja saja ya, gambar kerjanya sudah ada gitu ya, mungkin interiornya yang belum ada. Nah, itu yang harus kalian kembangkan, kalian isi berdasarkan juga rencana dari bangunan tersebut. Nah, ada juga misalnya bangunan yang sudah didirikan, bangunannya sudah ada tapi interiornya masih kosong gitu ya. Nah, itu juga bisa, itu masuk kategori new design juga ya. Nah, dalam kasus Terin tadi ya, Terin ya, ini kan kantor pemerintah apa kantor apa Terin tadi? Kantor PDAM Subang, Bu. Kantor PDAM ya, PDAM Subang gitu ya. Nah, ini nanti kamu harus bisa identifikasi ya fungsi-fungsi utama, fungsi pendukung dan tambahannya. Nah, ini kan kata Terin diruntuhkan. Kenapa diruntuhkan, Terin? Alasannya kenapa? Dia ingin beralih menjadi kantor yang ini, Bu, ya modern, intinya sih begitu. Jadi menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan dapat melayani pelanggan dengan kepuasan maksimal. Itu intinya, Bu. Nah, oke. Ya, tapi mungkin kamu harus menggali lagi. Jadi bukan hanya sekedar mengganti desain dari yang desain lama menjadi modern ya. Kalau kayak seperti itu ya tidak perlu meruntuhkan bangunan. Sayang ya. Bangunan itu ya
udah berapa lama mungkin bangunan itu? Mungkin bukan seperti bangunan heritage ya, sudah berpuluh-puluh tahun ya. Iya mungkin Karena meruntuk. Nah jadi itu salah kamu. satunya itu karena bangunannya pertama sudah tua. Jadi kalau bisa direnovasi juga harus semuanya gitu Bu mungkin kata si klien. Jadi daripada renovasi dihitung-hitung sama klien itu kalau direnovasi sama bangun ulang biayanya hampir mirip gitu. Tapi kan memang dari biayanya hampir, tapi kan pengaruh ke lingkungannya ya yang sangat besar ya. Daripada kita membangun baru kembali. Nah, tapi itu kan keputusan klien kamu. Tapi apa yang menjadi dasar bangunan itu diruntuhkan dan misalnya membangun baru lagi, pasti kan bukan hanya perubahan desain lama ke desain modern, tapi ada hal-hal yang signifikan yang mereka butuhkan ya, selain bangunan lama ya, mungkin yang terkait dengan kapasitas, luasan ya. Tadi yang kamu bilang supaya kegiatan itu lebih efektif, lebih ini ya, lebih mudah melakukan pelayanan dan lain sebagainya ya, ketika sudah direncanakan dari baru. Nah itu perlu kamu tangkap juga sebagai latar belakang desain kamu ya, Terin ya, karena kamu kan project asli ya. Nah itu dikembang. Jadi ketika kalian membawa project itu punya dasar yang kuat gitu ya teman-teman ya. Kenapa saya membawa proyek itu, nanti itu yang bisa kalian uraikan di latar belakang seperti itu, paham ya? Siap Ibu. Apa sih yang menjadi latar belakang proyek saya gitu ya, kenapa saya membangun. Jadi latar belakang proyek saya bukan karena saya suka proyek ini gitu ya, mesti berdasarkan kebutuhan dari komunitas, masyarakat misalnya, atau ada program pemerintah dan lain sebagainya ya. Jadi mesti ada dasar dengan realitas yang kuat gitu ya, walaupun mungkin sebagian besar teman-teman di sini menjalani proyeknya secara fiktif gitu ya prosesnya ya. Mungkin kalau Terin dia project real oke gitu ya, malah nanti bisa diundang tuh stakeholdernya nanti ketika misalnya kamu sidang akhir. Nah tadi pertanyaan apa Terin? Apa tadi? Karena denahnya itu karena kantornya itu benar-benar belum ada Bu, karena nanti ada rencana diruntuhin itu saya studi presiden kantor PDAM sekitar aja ya Bu, atau mengikuti kantor yang desain barunya tuh kayak bernuansa sustain gitu kantornya. Oke. Nah kalau untuk studi bandingnya berarti tetap kan dia kantor PDAM ya? Oh iya. Kantor PDAM dengan administrasi dan pelayanan ya tetap ya. Nah itu kamu harus mencari studi banding yang sama, yang selevel ya, supaya kamu tahu apa sih yang menjadi aktivitasnya, apa yang menjadi fungsi-fungsinya. Bahkan sebenarnya kamu terbantukan dengan rencana arsitekturalnya ya atau sipilnya ya. Kan sudah terbentuk tuh berdasarkan kebutuhan mereka ya, seperti itu satu. Kemudian yang terkait dengan pendekatan sustainnya, nah itu kalian bisa melihatnya dari studi preseden ya, kasus-kasus bisa jadi tidak ada kantor PDAM dengan pendekatan sustainable saat ini. Ada nggak? Kamu udah cari nggak, Terin? Nah itu belum ada Bu. Jadi itu sulit ya. Nah sulit ya. Jadi nanti ini kalau sustainable tadi mungkin terkait dengan pendekatan desain kalian ya. Pendekatan desain ini jadi solusi desain ya, bagian dari solusi dan pengembangan desain dari permasalahan dan potensi yang kalian identifikasi pada kasus Anda masing-masing ya. Jadi nanti desain saya itu mengarah kemana sih, itu yang nanti kalian bisa uraikan narasinya dalam tujuan desain ya. Nah mungkin pendekatan desain ini pada kasus Terin sudah melekat ya di perencanaannya ya Terin ya, pada arsitek, pada yang sudah direncanakan arsitek atau kliennya ya. Jadi sebenarnya Bu masih dalam pengembangan Bu. Ini karena masih ada revisi atau bertemu klien. Tapi untuk sementara saya untuk jaga-jaga
ngambil pendekatannya sih teknologi Bu. Karena si klien nih bilang pengen sustainable tapi banyak kaca. Jadi ruangan tertutup. Pengen sustainable tapi banyak kaca. Iya, jadi kaca semua. Jadi kalau bisa kaca semua kan nggak ada angin masuk ya Bu. Berarti otomatis pakai penghawaan buatan. Saya mikir-mikir lagi pendekatan sustain berarti nggak cocok. Mendingan ke teknologi dulu gitu. Saya jaga-jaga ke teknologi gitu. Iya, bisa jadi ya. Tapi kalau ini real project ya coba antisipasi dulu. Kalaupun misalnya rancangannya kaca semua, jadi sustainnya dilihat dari sisi mana, karena kan level sustainable itu kan mungkin nggak semuanya harus tercapai ya. Nanti kamu bisa lihat dari sisi yang mana gitu ya, bisa dicapai sustainable ini. Tapi bagaimana supaya kebutuhan klien dan desain kamu juga bisa terintegrasi dengan baik, nanti ya tergantung nanti pendekatan besarnya seperti apa ya. Nah, pendekatan-pendekatan itu kadang teman-teman ya, kita nggak dapat dari kasus yang kita bawa, misalnya apalagi yang dengan kasus kantor ya, kantor pemerintahan apalagi ya, pastinya nggak ada tuh pendekatan tertentu yang mereka mendirikan atau membuat desain mereka ya benar-benar secara fungsional ya, berdasarkan aktivitas dan kebutuhan mereka. Ya paling jatuhnya ya sustain lah atau apalah dengan penggayaan modern dan lain sebagainya. Tapi untuk pendekatan tertentu tuh tidak ada. Nah, kalian bisa mencari studi preseden dari kasus yang berbeda gitu. Misalnya Terin tadi melihat sustainable atau teknologi itu dari kasus project museum misalnya ya. Tapi tidak melihat fungsi-fungsinya Terin, tapi bagaimana implementasi properti yang sekian banyak yang kita bahas tadi diimplementasikan dalam desain gitu. Jadi bagaimana misalnya setiap elemen yang misalnya elemen material gitu ya dalam kerangka sustainable itu seperti apa diterapkan dalam desain. Itu saja yang diperhatikan, bukan terkait dengan fungsi-fungsinya. Karena kan fungsinya berbeda. Misalnya Terin mendapatkan studi presidennya di mana gitu ya, di fungsi-fungsi atau di kasus yang berbeda. Nah itu lihat aja bagaimana implementasi dari properti atau elemen di dalam ruangannya sesuai dengan pendekatan desain yang kamu maksud. Menurut saya sih itu boleh, tapi kebanyakan dosen melihatnya harus fungsi yang sama kan, mencari presiden itu. Presiden ini kalian melihatnya sejauh mana konsep itu terimplementasikan ya teman-teman ya. Kalau presiden, untuk presiden desain, kalau studi banding mungkin melihatnya kasus-kasus pembanding yang selevel, yang sama fungsi, yang sama level aktivitasnya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk studi presiden kita lebih melihat ke konsep implementasi sejauh apa diterapkan gitu ya untuk pendekatan tertentu. Nah, bisa jadi kita tidak memperoleh fungsi-fungsi yang sama dengan kita yang inginkan, apalagi misalnya melihat presiden dari luar negeri ya, dengan mungkin fungsi yang beragam kalau di luar negeri itu ya, dengan pendekatan yang beragam juga. Nah, kita bisa melihat tuh seperti apa implementasi desainnya. Tapi kita nggak melihat fungsinya gitu ya. Tapi kita melihat sejauh mana sih konsep itu diterapkan untuk pendekatan tertentu itu ya. Nah, itu yang perlu kalian pelajari nanti ya untuk studi preseden ya. Nanti karena studi preseden itu di dalam laporan itu akan masuk ke dalam pembahasan pendekatan desain. Seperti itu ya, teman-teman ya. Mungkin terjawab ya, Terin, untuk sementara ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain nggak? Jangan malu-malu bertanya ya, malu-malu ntar sesat seterusnya gitu ya. Ayo.
Ada lagi yang mau bertanya? Belum ada Bu, kayaknya Bu. Belum ada ya. Ada banyak orang di sini nggak tahu pikirannya. Ayo on cam. Jadi ini kemarin-kemarin saya presensikan semua ya. Nah, mulai minggu ini yang tidak on cam tidak saya presensikan ya. Gitu ya, teman-teman ya. Ibu boleh nanya lagi gak Bu? Ayo, ini Teren mulu yang nanya. Ibu, yang lain gak ada suaranya. Kenapa? Ibu kalau coworking kan kantor sewa Bu, tapi kalau misalnya kantor pemerintahan kan beda sama coworking. Kalau misalnya seandainya saya survei bareng itu ada data-data yang bisa diambil nggak ya Bu? Apa gimana Teren? Jadi saya kan ada rencana mau survei bareng Bu, tapi kebetulan teman-teman ini pada ngambilnya coworking, sedangkan saya kantor pemerintahan. Kira-kira saya bisa ngambil beberapa data dari coworking nggak ya Bu? Nah, data apa yang bisa kamu bisa ambil dari ini coworking umum ya? Iya, kira-kira bisa gak ya Bu? Ya paling yang kamu perhatikan tren desainnya aja, tren desain kantor sekarang kan. Oh, oke. Dengan konsep yang misalnya open plan gitu ya, dengan penggayaan tertentu gitu ya, dengan apa mengangkat itu nilai-nilai kreativitas dan bisa jadi kerja secara berkelompok atau individual, itu aja yang kamu bisa lihat. Tapi apakah itu bisa diterapkan pada kantor pemerintah sekarang, walaupun eranya sekarang mungkin yang di sana sudah ada pekerja-pekerja muda juga ya Terin ya. Betul. Tapi kan tetap aja ya dengan payung besarnya pemerintah gitu ya. Mereka seperti apa polanya dari zaman mungkin Orde Baru sampai sekarang sudah berubah atau tidak gitu ya untuk kantornya. Tapi ya bisa jadi ada perubahan ya pada beberapa kantor dinas, nggak usah jauh-jauh yang di Bandung gitu ya, saya lihat ada perubahan dari cara pikir ya, paradigmanya, sehingga berpengaruh terhadap desain kantornya juga gitu. Nah itu yang ketika akan mendesain kita harus melihat juga ya kekinian dari kebutuhan serta desain. Halo. Saya sempat putus ya. Sorry. Iya Bu, putus. Nah itu tadi saya bilang ya, kan harus bisa mengantisipasi kebutuhan kekinian dan tren desain saat ini dan ke depannya. Seperti apa ya teman-teman ya. Itu harus bisa dilihat juga, walaupun yang dirancang Terin itu kantor pemerintahan ya. Nah pastinya yang tadi dibilang kantor pemerintahan itu sebelumnya berada di bangunan lama, terus kemudian mereka punya konsep baru untuk kantornya, ya pastinya ada perubahan-perubahan yang mau mereka lakukan. Nah itu harus bisa kamu wadahi dengan tren desain yang tertentu gitu ya. Ya paham ya, Karin ya? Siap Ibu. Jadi apalagi di kantor kamu kan ada fungsi pelayanan ya, bukan hanya kantor internal saja ya. Ya, pelayanan jasa. Pelayanannya, nah itu juga harus kan berarti kan terbuka bagi masyarakat ya. Betul Bu. Nah, bagaimana sistem pelayanan itu juga sebenarnya harus diperhatikan supaya pelayanan itu bukan desain aja, yang bagaimana pelayanan itu bisa mudah ya, tidak ribet ya, transparan misalnya ya, tidak membuat masyarakat itu ribet atau apapun gitu ya. Nah itu sebenarnya terkait dengan sistemnya dan bagaimana pengaruh perancangan kamu nanti terkait dengan tata ruang maupun desainnya secara keseluruhan. Nah itu kan sebenarnya menarik ya. Jadi kamu bisa memperhatikan hal-hal seperti itu untuk kantor-kantor pemerintahan ya, dengan
aktivitas pelayanannya tadi. Baik Ibu, terima Ya, kasih Bu. sama juga untuk yang lainnya ya. Oke, jadi kita bisa mengambil apapun ya dari sekeliling kita, tapi balikan lagi ke kebutuhan mereka pengguna asalnya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Mungkin yang mau bertanya? Kita sampai jam berapa ya? 10.30 Bu. 10.30 Ibu. Ya makanya bertanya dong, masih lama loh. Ayo dong. Ada yang mau bertanya nggak? Pada diam-diam semua. Sebentar dulu. Kok nggak bisa share? Stop sharing. Nah, kalian oke, sudah kelihatan nggak yang saya share? Sudah Bu. Nah, oke. Nah, mungkin ini kalian sudah tahu apa yang project atau kasus desain yang akan dibawa ya? Ya teman-teman ya, sudah tahu ya? Karena nggak ada yang ngomong sih, cuma Terin aja yang ngomong. Tadi ada Galuh, tadi ada siapa? Rara juga bantuin saya ya. Nah ini, ayo kita bahas kasus kalian, jadi supaya bisa membantu ya. Nggak masalah, sudah dapat arahan dari Studio 5 juga nggak masalah ya. Saya mendukung ya apa yang aktivitas yang akan lakukan di Studio 5 ya. Pastinya kan nggak berbeda ya dengan arahan awal ya dari dosen-dosen kelas Studio 5 ya. Saya juga bawa Studio 5 gitu ya. Pastinya dari awal kan mengenali dulu kan apa sih kasus project untuk fungsi-fungsi publik atau multifungsi ini gitu ya. Bagaimana karakternya, bagaimana tipologinya dan lain sebagainya ya. Nah, sesuai dengan pastinya project masing-masing pasti ada permasalahan seperti yang sudah banyak dibahas oleh Terin tadi gitu ya. Silakan, saya pastinya akan mendukung gitu ya. Jadi pastinya tidak bertentangan dengan apa yang kalian dapatkan dari atau kalian diskusikan dari Studio 5. Ya. Karena apa yang kalian lakukan di Studio 5 itu nanti akan pelan-pelan kita narasikan ya secara runut dan sistematis ke dalam proposal tugas akhir ya, teman-teman ya. Nah, itu pastinya ketika menuliskan proposal itu tidak akan mungkin kalau belum ada data-data dari kalian, ya. Data-data yang terkait dengan proyek kalian masing-masing. Kalau belum ada datanya, apa yang kita tuliskan gitu ya? Kalian nggak tahu proyeknya, nggak tahu misalnya esensi dari proyek itu, definisinya, standarnya, tren desainnya, fenomen, nggak tahu sama sekali ya. Gimana kita mau menuliskannya ya? Nah, itu berarti intinya dalam proses menuliskan proposal ini ya, kan harus mendapatkan data-datanya dulu ya, secara keseluruhan, baik itu data literatur maupun data lapangan. Nah, nanti kita bahas juga terkait dengan metode desain ya di dalam TA ya. Metode desain itu nanti ada di dalam studio maupun TA ya. Nah, mungkin proses itu juga akan dibahas oleh dosen kelas kalian masing-masing ya. Silahkan nanti dari materi seminar ini akan bisa melengkapi. Nah, ini saya buka ini dulu karena nanti materi ini akan saya buka terus ya mengenai panduan penulisan buku TA ini ya. Jadi kalau kalian sudah tahu proyek kalian atau kasus desain kalian ya. Nah, kemudian bagaimana kasus itu terkait dengan tempatnya, ya lokasinya, lalu tidak terlepas juga dari latar belakang kenapa proyek itu dibangun, ya. Nah, itu pelan-pelan kita bisa uraikan di latar belakang ini,
Ya teman-teman ya, latar belakang ini aja dulu. Ya. Coba kalian coba tuliskan latar belakang ini masing-masing. Ya. Ya, selain resume dari perkuliahan hari ini, kalian juga harus untuk minggu depan menuliskan latar belakang ini. Latar belakang ini aja. Baru nanti ke subbab yang lainnya gampang gitu ya. Jadi coba di Studio 5 itu kalian juga belajar menguraikan latar belakang. Ya. Nah, latar belakang ini saya udah uraikan nih masing-masing paragraf apa saja ya. Yang pertama, jabarkan proyek Anda langsung ya. Proyek Anda apa sih? Tadi kantor pemerintahan, ada misalnya museum, ada misalnya rumah sakit dan lain sebagainya. Jabarkan deskripsi singkatnya ya mengenai proyek Anda, lalu fakta-faktanya gitu ya seputaran kasus Anda ya. Nah, itu silahkan bisa dilengkapi dengan kutipan atau sumber yang banyak ya, yang terkait dengan fakta-fakta faktualnya lah. Apakah proyek Anda itu misalnya tadi seperti kasus Terin ya, berasal dari real project ya, atau misalnya mungkin kebutuhan dari suatu masyarakat atau suatu komunitas gitu ya, atau misalnya merupakan program pemerintah. Nah, itu disertai dengan sumber-sumber yang jelas ya teman-teman ya, harus ada. Makanya itulah alasan kenapa ketika kalian mencari proyek itu harus beserta dengan gambar kerja dan lokasinya ya, supaya lokasi itu juga akan berperan menentukan gitu ya latar belakang kenapa kasus Anda dibutuhkan di situ, di lokasi tersebut ya. Nah, kemudian setelah hal itu ya, jadi memulainya jangan malah langsung ke lokasinya. Misalnya lokasi Terin tadi ada di Subang ya. Subang adalah nggak perlu seperti itu ya. Nggak usah bahas Subang atau kawasannya dulu, tapi langsung ke proyek Anda, langsung aja ke proyeknya ya. Jadi jangan kemana-mana, misalnya terkait dengan program pemerintah saat ini, jangan terlalu luas. Jadi kita bahas langsung to the point mengenai kasus kita, ya. Jadi ini Anda uraikan saja di PPT dulu, ya. Kalau di kelas Studio 5 saya mengarahkan mereka untuk menguraikan segala sesuatunya secara narasi, latar belakang, tujuan desain di awal ya, beserta pengumpulan data literatur maupun lapangan itu di PPT, supaya kalian ketika membuat PPT itu kan lebih fleksibel ya, lebih menyenangkan dibandingkan langsung ke Word ya. Ke Word itu kesannya serius dan formal sekali ya. Nanti baru kita belajar bagaimana menuangkan semua data-data itu ke dalam penulisan ilmiah yang baku ya, dengan bahasa Indonesia yang baku juga gitu ya. Nah, itu nanti pelajarannya gampang itu sebenarnya ya. Nanti saya akan berikan materinya juga. Nah, itu setelah paragraf pertama baru kan uraikan fenomena terkait dengan proyek Anda ya. Waktu itu ada yang bertanya ke saya kelas seminar yang lain, Bu, fenomena itu apa sih gitu ya. Fenomena itu apa? Nah, kan nggak penasaran bertanya dengan itu. Fenomena ada, setelah fenomena itu ada isu ya, bukan isu itu bukan gosip ya, isunya Bu Uli itu gini-gini loh, itu bukan isu, itu gosip ya. Jadi fenomena itu sebenarnya hal-hal yang terjadi di sekitar kalian, fenomena yang terkait dengan perubahan iklim gitu ya, fenomena yang terkait dengan yang kasus itu ya, yang di Stadion Kanjuruhan itu ya. Nah, itu fenomena gitu ya. Seharusnya setiap pasti stadion bola itu gitu ya, aktivitasnya dan segala macam
ketika terjadi kerusuhan. Nah, itu semuanya balik lagi ke bangunan kan, ke masalah bangunan. Nah, itu fenomena yang tapi fenomena yang dengan kasus Anda, dengan proyek Anda. Fenomena yang terkait dengan kasus Anda terutama ya. Dan pada lingkup interiornya. Ya, kita sudah bahas lingkup interiornya ya, biar kalian nggak kemana-mana juga. Nah, itu bahas fenomenanya apa sih, misalnya terkait ya kasusnya Teren tadi, apa fenomenanya sih? Misalnya kantor tubuh cenderung ya pemerintah sekali gitu ya, fungsional dibandingkan desain yang menarik misalnya seperti itu. Nah, kamu kan bisa mengungkapkan dari apa yang kamu lihat ketika dibandingkan dengan kasus-kasus di kota-kota yang lain. Nah, itu fenomena ya. Nah, dari fenomena itu ada isunya, ada teksnya yang signifikan yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, permasalahan dan berdasarkan kasus masing-masing. Nah, itu sebenarnya diuraikan lebih sih pada kasus Anda masing-masing, ataupun bisa dilihat dari kasus studi banding yang nantinya pada studi banding itu permasalahan itu tidak akan kita ulang lagi gitu ya. Itu bisa kalian uraikan di sini seperti itu. Nah, fenomena itu bisa juga terkait dengan tren desain. Nah, itu bisa diuraikan juga ya, paham ya. Nah, lalu paragraf 3 mengkerucut kepada permasalahan, baik itu secara umum yang kalian jumpai pada kasus kalian dan studi banding yang kalian lihat, kemudian permasalahan spesifik pada kasus Anda sendiri ya, pada lingkup interiornya ya. Nah, itu misalnya jangan lupa ya, intinya di latar belakang ini harus banyak kutipan ya, harus banyak sumber-sumbernya. Jadi walaupun proyek kalian fiktif, tapi dia berdasarkan realita yang ada, memang dibutuhkan ya, memang dari kalian angkat tuh dari fenomena di sekitar kalian dan lain sebagainya. Kemudian paragraf terakhir akan membahas terkait dengan kelayakan proyek Anda. Memang layakkah ini untuk diangkat menjadi proyek TA atau kasus TA gitu ya? Dari apa? Nah, kan dari apa yang sudah kan uraikan di paragraf 1, 2, 3 itu bisa disimpulkan di paragraf 4 ini. Ya, kenapa proyek saya ini layak untuk diangkat menjadi proyek TA dalam bidang ilmu desain interior. Ya, itu bisa kalian tegaskan lagi di paragraf terakhir ini. Seperti itu. Ya. Nah, coba latihan dulu ya, membuat latar belakang ini ya untuk minggu depan ya. Dan itu kalian bisa jadikan pedoman juga untuk kalian memulai di Studio 5. Di Studio 5 ini silahkan membuat latar belakang ya. Kalau di Studio 5 saya tuh saya mewajibkan membuat latar belakang dan tujuan perancangan ya. Nah, kita skip dulu yang identifikasi masalah ya. Ya, kita pastinya dari tren, fenomena, permasalahan umum yang kita lihat itu, kita pastinya punya ide atau gagasan ya, seperti apa desain ini akan kita bawa ke depannya gitu ya. Itu nggak apa-apa, dijabarkan dulu aja tujuan desain ini, apakah misalnya dari saya peroleh juga dari penggunanya, saya peroleh juga dari kliennya gitu ya, saya peroleh juga dari dari pemikiran saya gitu ya. Sepertinya desainnya lebih cocok mengarah dengan tujuan seperti ini. Jadi tujuan perancangan ini mewadahi ya. Jadi tujuan ini memperlihatkan hasil akhir desain kalian nanti akan seperti apa. Ya. Seperti halnya tujuan hidup kalian ada ya, tujuan hidup kalian ada ya. Teman-teman ada nggak sih tujuan hidupnya? Nggak ada ya. Di sini nggak ada tujuan hidup ya.
Nggak ada tujuan hidup ya teman? Ada Bu. Ada Bu. Tujuan hidup ini dalam jangka waktu inilah ya, jangka waktu pendek gitu ya, menengah. Jangan kalau misalnya jangka waktu panjang gitu, misalnya masuk surga bisa gitu ya tujuan hidupnya ya. Nah, tujuan hidup dalam jangka pendek misalnya ya, ke depannya 1 tahun lagi saya harus sudah sarjana ya, sarjana desain interior seperti itu kan. Iya, Bu. Dengan lulusan terbaik cum laude dan itu kan tujuan kan. Nah, bagaimana mencapai tujuan itu? Nah, kalian harus bisa mengisinya. Nah, itu tadi. Jadi ketika merancang sekalipun kalian harus bisa menetapkan tujuan. Tujuan saya apa sih untuk perancangan saya? Nah, dalam proses mencapai tujuan itu yang harus kalian isi, seperti apa prosesnya. Jadi biasakan untuk studio 5, coba uraikan latar belakang, kasus Anda ya, apapun mengenai kasus Anda, lalu tujuan saya merancang itu ke arah mana sih? Dan itu memperlihatkan akhir desain Anda ya. Jadi jangan juga tujuannya di dalamnya nggak ada istilah atau kata-kata yang akan memperlihatkan keunikan atau keisasi. Ingat ya, standar itu bagian dari kalian kan mendesain kan bukan hanya standar aja, tapi harus bisa melebihi dari standar itu gitu ya, supaya bisa tangannya ya. Jadi apapun yang teman-teman ya, pelajari lagi semuanya, baca buku. Maka saya bilang baca buku lagi, buka-buka catatannya. Nah, sekarang nggak selama kalian kuliah ya, dari semester awal sampai sekarang gitu ya. Nah, apakah setiap kelas itu ada buku referensinya? Nah, buka-buka lagi buku-buku referensinya, buku catatan, belajar lagi untuk kita semua ya. Kalian apalagi masih muda, saya aja sudah tua seperti ini, masih belajar banyak. Di zaman saya dulu 10 tahun yang lalu, saya sampaikan lagi gitu ya, terus belajar. Makanya kalau kalian ada ilmunya, ada wawasannya, ketika kita bertemu dengan untuk belajar, apalagi untuk basic mengembangkan studio 5 dan tingkat akhir ini, harus sebenarnya kalian pahami ya, atau kebaruan yang berbeda lah gitu loh. Jadi nggak hanya belajar dasar lagi. Oh ya, standarisasinya gini. Bukan TA-nya ya standar semua gitu ya. Itu saya mau kelompok ini atau angkatannya ketika menjalani TA, membimbing, melakukan pengujian ya, dan sebagainya. Kalau nanti saya memang masih dipercayakan sebagai pembimbing atau penguji TA lagi ya. Jadi kalau misalnya pola-pola dari setiap mahasiswa itu udah, halo, udah ya. Nah, okay.
Kalian masih menyimak nggak sih atau tidur? Ayo on cam lagi. Menyimak Ibu. Apa saya tadi bilang? Ibu apa? Nyimak ya. Saya biasa merepet. Oke, sorry. Sudah kedengaran sekarang? Ini udah mulai normal lagi, Bu. Oke. Sorry, saya biasanya kalau di kelas merepet ya bawaannya ya. Jadi intinya kan harus belajar lagi semuanya ya, hal-hal yang basic ya, buka lagi catatan ya, buka buku lagi ya, baca buku lagi. Sempat nyatat nggak sih dari awal semester sampai sekarang ya? Nah itu semuanya ya, yang pastinya saya harap ya halo, udah jam 9 ya. Halo Bisa Ibu. dengar lagi? Oke, sip. Ahmad Ghazi, kamu nggak ada bertanya? Nggak ada? Sejauh ini masih belum Bu, masih belum ada yang ditanyakan Bu. Kayak bingung atau galau atau gimana? Lebih masih mengikuti alur dulu Bu. Nanti kalau misalnya sudah mulai bingung nanti akan pasti bertanya Bu. Oke. Biasanya kalau tambah bertanya tambah bingung tuh sebenarnya tambah lebih baik ya. Jadi kebingungan itu kan pasti akan kalian cari solusinya kan. Ya teman-teman ya. Jadi coba ayo kita banyak bertanya. Nah, makanya kan seperti saya bilang setiap masuk kelas coba bekali diri kalian dengan apapun itu ya. Makanya belajar lagi yang banyak ya, buka catatannya lagi. Seperti yang saya bilang ya, dari kasus saya membimbing dan menguji TA itu pola setiap mahasiswa itu sama. Ya, jadi apalagi angkatan kemarin kayaknya banyak banget ya mahasiswanya, apalagi angkatan kalian ya, dengan nanti ditambah dengan angkatan senior ya yang belum lulus ya. Jadi menjalani polanya presentasi dan segala itu sama semuanya ya. Jadi rata-rata mendesain itu ya membawa standar aja dan lain sebagainya ya. Dan mengulang mungkin pola-pola yang sudah ada gitu, nggak ada keunikannya, nggak ada inovasinya, ya, nggak ada literatur yang mendalam dan lain sebagainya gitu. Jadi menjalani polanya yang menurut saya sebagai dosen yang membosankan gitu ya. Nah itu saya harapkan angkatan ini bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi ketika kalian melatih desain TA kalian ini di Studio 5 ya, coba cari pandangan atau pemikiran yang baru lah mengenai desain-desain tertentu, dan tapi harus diawali dengan riset yang mendalam ya untuk kasus kalian masing-masing ya. Nah itu, jadi rubah pola kalian ya, mungkin dari studio sebelumnya itu langsung bisa mendesain, tapi sekarang kalian harus memahami dulu apa sih yang akan kalian desain. Nah itu harus diawali dengan pertanyaan-pertanyaan itu terlebih dahulu, sehingga nanti kalian bisa mendalami desain Anda, mendalami kasus Anda dengan baik, sehingga bisa mengarahkan desain itu lebih bisa bermanfaat atau bahkan menghasilkan hasil desain yang benar-benar baru gitu ya. Ada dari sisi kreativitas kalian juga yang melekat di situ ya. Seperti itu. Gimana sih cara saya menghasilkan desain baru itu nggak jadi pertanyaan nggak buat kalian masing-masing gitu loh. Bagaimana saya bisa menghasilkan desain yang bagus, yang berbeda, yang unik ya. Nah itu tolong ditanyakan sama dosen kelas masing-masing ya, karena dosen kelasnya yang akan menilai Anda. Tapi kalau mau diskusi dengan saya silahkan, boleh. Buku DKC sebenarnya bisa menjelaskan semuanya ya, kalau Anda baca silahkan lebih diperdalam lagi ya. Oke, yang penting kita memulainya dengan riset atau pengetahuan yang mendalam ya tentang kasus masing-masing ya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, galau, menentukan kasus, ayo kita diskusikan seperti apa supaya bisa lebih memudahkan dalam proses kalian ya. Ya teman-teman ya, oke. Ini gara-gara
sinyalnya patah-patah, jadi saya ngulang-ngulang terus kalau omongannya. Ya udah, nggak masalah. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi sebelum kita tutup? Jadi minggu depan ya, selain resume ya, mungkin kita akan bahas. Nah, berarti minggu depan bisa dikelompokkan ya, kan masing-masing sudah dapat proyeknya ya, jadi bisa dikelompokkan nih gitu ya. Dalam kelas ini bisa dikelompokkan berdasarkan proyek tadi ya, apakah itu kantor, misalnya nggak apa-apa kantor, secara umum aja kantor, semuanya kantor, karena kan polanya sama ya. Kemudian ada yang membawa proyek misalnya rumah sakit atau klinik, nah itu nanti bisa dikelompokkan jadi satu kelompok. Atau ada yang membawa proyek museum atau galeri, nah itu bisa dijadikan satu kelompok. Apalagi proyek apalagi banyak ya. Nah itu nanti minggu depan berarti bisa dikelompokkan ya. Dikelompokkan. Ini ketua kelasnya kemarin Igit ya, Git. Siapa ketua kelasnya? Siapa Git? Ketua kelasnya Git? Oh belum ya, Igit aja ya. Igit kemarin buat Google Drive ya Git? Oh Zaki, oke ya. Terima kasih Zaki. Atau Zaki, silakan siapa yang mau jadi ketua kelas atau ibu-ibunya, silakan yang cewek-ceweknya. Yaudah Bu, saya boleh Bu kalau tumbal. Siapa? Gazi ya, oke sip. Gazi nanti jadi ketua kelas ada poin lah, cuma 1 poin gitu. Kamu dapat nilai berapa? Saya tambahkan 1 ya Gazi ya. Terima Ya, kasih enggak lah. Bu. Oh alah kamu. Jadi mudah-mudahan nilainya bagus-bagus semua ya, berdasarkan proses dan output yang akan kita hasilkan ya teman-teman ya. Amin. Jadi nanti nilai ini kan cukup lumayan ya, SKS-nya ada 3. Jadi dasar kalian juga untuk menuju ke tugas akhir. Ya, oke, terima kasih Gazi bersedia menjadi ketua kelas. Jadi nanti tadi Google Drive sudah dibikin ya kemarin sama Zaki. Nah, kalian nanti ada kelompok-kelompok juga ya, nanti tolong dicatat ya Gazi ya, nanti kelompoknya siapa aja dengan membawa, nah setiap orang ini membawa proyek apa saja,